maskot. Ibuku benar-benar buta. Bagaimana dia bisa mencarikan istri pemalas seperti ini untukku? Kecilkan suara, ibumu belum pergi. Siapa yang berbicara? Dia sebenarnya bisa berbicara. Siapa yang baru saja berbicara? Selain Gunianzi, ada 2 orang. Siapa lagi yang mungkin? Tuan rumah, Anda harus memenangkan hati pasien vegetatif Gunianzi hingga kasih sayangnya 100%. Setelah itu dapat kembali ke dunia nyata, peringkat dukungan, minus 50%. Untuk menjadi tuan, Untuk menyelesaikan tugas dengan hak istimewa ini memungkinkan seseorang untuk mendengar isi hati target. Tadi, memang Gunianzi yang berbicara. Sekarang punya uang dan waktu. Siapa mau kembali jadi pekerja keras? Gila banget. Siapa yang mau kerjakan tugas ini? Curahan hati ini biar aku anggap tidak dengar. Si Wei ini. Hanya makan dan main saja. Sama sekali tidak pandai. Conya rumah keluarga Gu. Lihat betapa sombongnya kamu. Hanya bermain saja. Jika aku bangun nanti, aku pasti akan menceraikannya segera. Berisik sekali. Bisakah dia mendengarku? Selama dia membenciku, saya bisa. apakah ia akan tinggal di sini selamanya? Conya muda. Kamu benar-benar ingin memberhentikan semua pengasuh. Kamu harus datang sendiri. Pembantu tua, aku bisa melakukannya. Merawat tuan muda dengan baik. Lebih baik beritahu Conya besar. Dengar-dengar perawat yang merawatmu sangat kasar. Aku akan lebih kasar dari mereka. Tingkat kepuasan tidak sesuai target, aku tidak akan kembali ke dunia asalku. Apa yang wanita ini inginkan? Mau apa? Kamu adalah adik bayiku, tentu saja aku harus merawatmu dengan baik. Pijat, olahraga. Saat ini tingkat kepuasan sudah turun menjadi minus 60%. Yewei, jangan bertindak sembarangan. Ganti semua perawat untukku. Tidak. Ada apa? Sudah berusaha keras turun 10%. Apakah caraku salah? Dapat ide. Sudah tidur lama, harusnya berolahraga sedikit. Wanita gila. Cepat hentikan. Selesai sudah. Baik-baik saja. Namun, begini malah lebih baik. Gunianzi pasti punya kesan buruk tentangku. Perasaan baik minus 10%. Kenapa malah naik? Sudah lama aku tidak bergerak seperti ini. Tak disangka wanita ini ternyata berguna. Babi gemuk ini, lihat aku tidak menjatuhkanmu, ya. Ciuman pertamaku. Yewei, aku akan membunuhmu. Bahaya, bahaya. Perasaan turun hingga minus 80%. Oh, jadi begini caranya membuat kamu terkesan. Kamu mau ngapain lagi? Sistem, sekarang tingkat ketertarikan berapa? Pasti minus 1000 deh. Selamat akun, ketertarikan naik 40%. Kok malah naik? Hei, Ngomong dong. Mesum. jelas-jelas kamu yang cium aku duluan, tapi malah bilang aku mesum. Tidak bisa, tidak bisa. Kalau terus begini, aku harus kembali jadi pekerja keras. Sudah dapat ide. Seorang pria paling takut ketika dia tidak berdaya.
dan dilihat oleh wanita, apalagi orang seperti Gu Nianzi. Mau lab di mana ya? Apa? Kamu mau mengelapku? Meskipun suami istri. Tidak perlu sampai sejauh ini. Bagaimana kalau mulai dari tengah? Di sana. Tidak bisa. Ye Wei, aku memperingatkanmu. Jangan bertindak sembarangan. Tidak bisa. Berhenti, panggil orang cepat. Bukan bibi. Bukan, aku hanya membantu. Hari ini cuacanya sangat bagus. Cuaca hari ini cocok untuk jalan-jalan. Baiklah, hari ini libur. Kita semua keluar jalan-jalan. Bukan, kamu salah paham. Aku cuma benar. Iya. Bukan, aku benar-benar. Masih panggil tante. Harusnya sudah panggil mama. Hahaha. Aku sebelumnya pikir kamu menikah dengan keluarga Gu demi uang mereka sekarang ya. Aku lega. Dia. Setelah lega, bisakah kamu berikan uangnya padaku? Semuanya salahmu. Kehormatan nona ini semuanya hilang karena kamu. Gu Nianzi, kenapa bangun? Hari ini malam pengantin baru kita. Tak mungkin aku membiarkan istriku sendirian di kamar kosong. Aku pikir, menikahi suami tak berguna, seperti tanaman. Tak disangka. Kau ternyata begitu kuat. Siang hari kamu menyiksa aku. Giliran aku menyiksa kamu. Kenapa aku bermimpi seperti ini? Suami mati ini, tidur saja buat orang takut. Wei, coba lihat. Pasti ulah Zhang Jiani, mereka ingin manfaatkan masalah Nianzi jatuhkan keluarga kita. Nyonya, tenang dulu, yang penting sekarang cepat redakan rumor ini. Meredakannya, Nianzi tertangkap kamera. Keluarga Zhang sudah mengungkap identitas Nyonya muda, menyebarkannya. Ini keluarga Gu kita, untuk mengusir nasib buruk. Memaksa mengantam Nyonya muda menikah. Omong kosong. Sekarang berita ini sudah menyebar di Yuncheng. Harga saham sudah mulai terus jatuh. Kalau terus begini, mungkin grup kita akan bangkrut. Baru saja ku pegang tangan besar. Hari baik baru kurasakan. Kalau Ye Wei dalam konferensi pers, klarifikasi kami menikah secara suka. Rumor akan hancur dengan sendirinya. Serahkan ini padaku. Kau. Nona Ye, kamu dinikahi Presiden Gu karena terpaksa oleh kekuasaan. Saya ingin tegaskan bahwa saya tidak diancam siapapun. Menikah dengan Gu Nianzi atas... Keluarga Gu mengancammu, Jika Diongkam, Kedip Komata. Tidak ada dari keluarga Gu yang mengancam Gu Nianzi dalam pemulihan dan segera bangun. Katanya penampilan Gu Nianzi menyeramkan. Kalian juga sudah Rumor kadang begitu jangan sebarkan rumor, kalau tidak, kami pasti akan tanggung jawab hukum.
ternyata hanya rumor. Dia cuma anak Lurnaika. Kenapa bisa menikah dengannya? Bukankah dulu kamu sendiri yang tidak mau menikahinya? Tapi, bukankah itu aku hanya mendengar desas-desus? Bu, kau hanya melihat Yelan merebut suamiku yang kaya? Dengar-dengar keluarga Gu adalah yang terkaya di Yuncheng. Apa yang kamu katakan masuk akal? Dia sudah menikah dengan keluarganya. Ada apa, Kara? Bukankah dia pernah punya cinta pertama, namanya Liming? Belakangan ini dia terus mengejarku. Aku pikir, sebaiknya kita manfaatkan dia. Berkat kamu, baik sekali. Bibi, saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Hari ini saya meliburkan semua pembantu di rumah, kamu jaga Niansi dengan baik. Sepelaberi saya cucu yang jamak. Saya pergi dulu ya. Oh baik, aku antar kamu. Tidak usah, tidak usah. Cara mengatasi opini publik. Sama persis dengan pikiran saya. Lan. Akhirnya kutemukan kamu, ayo ikut aku. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku. Lan. Aku tahu kamu masih marah padaku. Tapi aku bisa menjelaskan. Aku sama sekali tidak suka Ye Wei, pasti ini salah paham. Aku tahu. Kamu pasti cowok brengsek itu. Kamu sama aku. Untuk mendekati keluarga Ye. Yang disayangi Ye Wei. Kamu berbalik dan mengejar dia. Lihat. Kamu pasti salah paham padaku, kan? Aku terlalu suka sama kamu, jadi aku agak cinta pada keluargamu juga. Makanya aku lebih perhatian sama adikmu. Aku nggak peduli kamu percaya atau enggak. Bukan mau dinikahkan ke keluargaku, kan? Ayo pergi. Aku bawa kamu pergi. Siapa bilang aku gak rela-rela menikahi suamiku? Gimana mungkin kamu rela Siapa mau nikah sama pecundang? Omong hati-hati. Suamiku bukan pecundang, meski dia gak bangun, dia lebih baik dari kamu. Gak percaya. Kamu pasti gak tulus. Apa yang kamu lakukan ini tempat keluarga Gu, Lan? Semua orang kelu aga gu pergi. Kalau tidak, saya punya kesempatan datang ke sini. Benar kan? Kamu. Lepaskan. Oh ya. Bibi gu bilang. Semua pembantu sudah dipecat. Baik. Kalau kamu bilang si tak berguna ini lebih baik dari aku, maka di depannya. Aku akan mesra denganmu. Aku ingin lihat dia akan lakukan apa. Aku. Sayang, kamu sudah bangun. PAK gu. Pasti ini salah paham. Pergi cepat. Tiang ini jatuh. Liming kira kamu sudah bangun. Gimana? Sudah berhasil? Tak berguna, Yelan tak bisa diatasi. Hello Lan. Kamu menikah ke keluarga Gu sudah beberapa waktu. Harus kembali mengunjungi keluarga. Orang tua ini tidak peduli asli hidup, Tiba-tiba menyuruhku. ada maksud buruk, aku tidak akan kembali. Kamu. Yelan, aku memperingatkanmu. Kalau kamu tidak segera kembali, aku akan bongkar semua bukti perselingkuhanmu. Lalu, membiarkan keluarga Gu mengusirmu keluar. Kamu membeberkan aku. Pernikahan Gu dan Ye kan batal. Apa untungnya buat kamu? Tidak bisa, keluarga Gu stabil. Tidak bisa biarkan keluarga Ye merusaknya. Sistem. Sudah lama tidak mendengar suara hati Gu Nianzi karena sistem dalam upgrade dan pemeliharaan. Sistem rusak. Bicara saja, ada apa? Kiwon, kamu wanita selingkuh. Gimana bisa bicara di depan kita dengan percaya diri? Jangan berpura-pura, bilang selingkuh cuma alasan buat aku balik. Cepat bilang aku sibuk. Baiklah. Begitu cepat. Quelle aubergis-tu, Tanda Tangani?
perjanjian ini. Ye gak mau menikah dengan keluarga Gu. Kalian malah membalikkan fakta. Bilang aku suka kemewahan dan menggantikannya menikah. Yilan. Pernikahan ini awalnya memang milik Wei Wei. Sekarang saatnya dikembalikan. Adapun kamu, kami akan mencarikanmu jodoh yang baik. Bilang mau ganti langsung ganti. Anggap saja keluarga Gu but. Urusan keluarga Gu, tak perlu pusing. Tanda tangani kesepakatan ini. Keluarga Gu pasti berpikir bahwa kamu yang membatalkan pernikahan dan pergi. Tidak tanda tangan. Tidak tanda tangan. Itu bukan pilihanmu. Menurutmu jika foto-foto ini Diketahui oleh keluarga Gu. dengan cara mereka, apa kamu akan menghilang tanpa jejak sekarang? Kamu Ya, memang mengancam kamu. Kalau kamu nggak tanda tangan, Aku akan sebar foto-foto ini. 5. 3. Aku nggak mau tanda tangan. Hilon. Kamu nggak takut keluarga Gu tahu kamu selingkuh? Apa yang perlu saya takutkan? Begitu kalian sebarkan foto ini. Kamu pikir, keluarga Gu biarkan keluarga Ye? Lagi pula. Sekarang saya tidak punya apa-apa. Tak takut, silakan sebarkan kalau Terserah. lihat siapa yang rugi lebih besar. kamu pikir jika tidak tanda tangan, kita tidak ada cara. Seseorang Kalian mau ngapain? Jangan sentuh aku. Ngapain? Aku kasih tahu. Meskipun aku tidak mungkin mengakuinya. HMP. Kamu pikir, kamu masih ada kesempatan bertemu orang Gu? YK. Apa maksudmu? Kamu. Ngapain kalian? Sekarang takut ya. Person. Kan sombong banget. Ku menyatakan ke kalian, keluarga Gu nggak bisa temukan, tidak akan membiarkan keluarga Ye lolos. Perjanjian pernikahan sudah ada, foto perselingkuhan juga sudah. Kamu dan Li Ming kabur bersama. Keluarga Gu, cari masalah dengan kita untuk apa? Ya. Sistem, kelebihan saya, keahlian cepat. Sedang dalam perawatan sistem, harap tunggu. Aduh. Ngapain banyak ngomong langsung saja bertindak. Jangan buang waktu. Di kehidupan sebelumnya meninggal, sekarang mau dipukuli. Ya Tuhan, bisakah Engkau beri aku kematian yang wajar? Berhenti. Aku lihat siapa berani menyentuh orangku. Kenyan. Kenapa kamu bangun? Siapa yang izinkan kamu menyentuh istriku? Kamu tidak apa-apa? Direktur Gu, Yelan, dia itu penipu. Aku yang sebenarnya istrimu. Kamu? Iya. Keluarga Gu menikah dengan aku, Ye Wei. Bukan dengan anak haram ini Yelan. Yelan, ternyata namanya Yelan. Nama ini jauh lebih bagus daripada Ye Wei. Menantu Teramat. Direktur Gu, Anda akan menikahi Putri Seya, YW. Sedangkan Yelan, hanya seorang anak di luar nikah yang memalukan. Diaberani Manganti Kampangantin, demi Kentungan Keluarga Guyang Mega. Kami sedang menghajarnya sekarang. Maksudmu? Yelan menggantikan Ye Wei menikah ke keluarga Gu. Benar. Bukan begitu. Dia awalnya tidak mau menikah denganmu yang koma, maka dia menyuruhku menggantikan. Bukan, aku tidak melakukannya. Kabo. Kamu seperti ibumu, tidak punya lalu merebut milik orang lain. Seperti pepatah, jika atap rumah ibunya adalah selingkuh, dia juga selingkuhan. Dia itu. Sifat buruk sudah tertanam di dalam dirinya. Kamu berani memukulku. Aku pukul kamu. Melawan. Dazar Jalon. Kamu berani memukul orang. Biadab. Lihat hari ini aku akan hajar kamu.
Keluarga Ye kalian, mau membunuh untuk bungkam orangnya. Tidak begitu, Pak Gu. Lihat dia sombong sekali, dia hampir buang air besar di atas kami. Iya, Pak Gu. Orang ini yang banyak bohongnya. Tidak boleh dibiarkan. Nona Ye, maksudmu? Ye Wei pikir aku tumbuhan, jadi tidak mau menikah. Jadi kamu yang menikah pengganti. Iya. Dia bilang begitu. Jangan dengar dia, penipu yang mengincar kekayaan keluarga. Karena orang punya pendapat berbeda. Jadi kita pulang ke keluarga Gu, mencari tahu. Aku peringatkan sejak awal. Jika ada yang berani menipu keluarga Gu kita, aku tidak akan membiarkan satupun lolos. Ayo pergi. Take a Gu. Kenapa harus bawa Yelan Sebelum kebenaran terungkap, orang keluarga Gu, saya bawa pergi. Apa ada yang salah? Take a Gu. Bu. Bagaimanakah Gu percaya omongan Yelan si licik itu? Kenapa panik? Aku masih punya kelemahan wanita jalang itu. Masih ada di tanganku. HM. Sudah sehari kembali. Kenapa tidak ada kabar sedikit pun? Go Nianzi, mau bunuh atau tidak, datang kapan saja. Yang baru saja dibahas, seluruh Nona Yelan di keluarga Ye. Anak di luar pernikahan putri. Ye Shoucheng membiarkan dia disiksa oleh ibu dan anak Ye Wei, tidak heran. Melihat tubuhmu yang kurus, Pasti di keluarga YE, Kuron Makandan, Kuron Yaman. Perintahkan dapur. Nanti buatkan lebih banyak makanan bergizi untuk nyonya. Baik. Nyonya. Disiapkan Tuan Gu untuk Anda. Coba cicipi, terima kasih ya. Kenapa kamu tidak makan? Aku tidak lapar. Ini disiapkan untukmu. Camus Bucan tidak lapar. Kamu takut diracun, kan? Sepertinya kali Tidak bisa menghindar. Pastinya di rumah Ye tidak pernah makan ini, sampai gemetar. Nampaknya ke depan. Harus minta dapur menu baru. Agar dia cepat terbiasa di sini. Di masa depan, setiap makanan nyonya, setiap hari. Tambahkan ini satu. Begini cara orang kaya meracuni seseorang? Bukankah hanya menggantikan haruskah saya diracuni perlahan-lahan begitu? Halo, Halo. Ada apa? apa yang istimewa dari makanan ini? Kamu menatap selama 5 menit. Nggak masalah kok. Gak masalah, kalau nggak masalah cepat dimakan. Kalau dingin jadi nggak enak. jadi orang sedikit, bahkan racun suruh dimakan hangat-hangat. Pelan saja, gak ada yang rebutan, semua makanan ini milikmu. Minum air sedikit. Terima kasih ya. Sama-sama. Kalau kamu berterima kasih padaku. Habiskan hidangan ini. Masih memaksaku makan semuanya. Begitu ingin aku mati. Sekarang saja bunuh aku. Aku kenyang, kamu makan pelan-pelan ya. Apa dia tidak suka makanan ini? Pil ginseng toniknya. Sudah tidak berguna. Nianzi baru menikah 1 bulan lalu. Apa mungkin hamil? Aku akan jadi nenek. Pasti hamil. Muntah-muntah begini, semoga racun di perut bisa keluar. Nak, hal seperti ini tidak bisa selesai dalam sehari. Punya waktu lebih baik perhatikan istrimu. Harus lebih perhatian, dia pasti kurang perhatian sejak kecil. Makan saja tidak cukup. Masukkan racun di makanan, masih ingin mencelakai. Dalam hal lain juga. Seberapa bencikah kamu padaku? Hang. Cepat sini-sini. Mendekatlah. Ayo.
Kamu baru datang, barang-barang yang kita siapkan di rumah ini belum lengkap. Coba pikirkan apa yang kurang, akan dibelikannya. Tidak, sudah banyak, tidak ada yang kurang. Pasti di keluarga Ye sering diperlakukan buruk, jadi terbiasa tidak berani menghabiskan uang. Tidak heran keluarga kaya, semuanya ahli drama. Ada yang berperan sebagai pasangan mesra, ada yang berperan sebagai ibu mertua dan menantu akrab. Itu tidak bisa. Sebagai menantu keluarga Gu, kalau tidak punya beberapa pakaian bagus, orang akan menertawaimu. Kalau kamu takut capek, ibu bisa suruh mereka datang ke rumah untuk kamu pilih. Datang ke rumah. Lihat deh, ini semua desain dari perancang top dalam negeri, edisi terbatas. Pilih deh, ada yang disuka? Tidak suka. Kalau budget, Semua suka. ambil semua, beberapa hari lagi ada pesta keluarga Gu, kamu bisa pakai. Pesta keluarga Gu. Karena Nianzi sembuh dari sakit, jadi aku mau merayakannya. Pabanggit sekali yang kasih tahu orang luar yumamkin semamkin menantu saya ini. Apakah mereka berniat menunjukkan Cousin, Bahwa mereka sangat baik pada. kemudian? diam-diam membunuhku. Jadi tidak ada yang curiga. Kalian. Bu, kenapa kalian duduk diam? Nggak dengar si bajingan itu balik malah gak ada masalah sama sekali. Malah Pagu memperlakukannya seperti barang berharga ya. Aduh, kedengeran nih. Terus kita harus gimana? Pasti Elon nyalahin kita semua. Paku. Pak Gu pasti ketipu sama si bajingan itu. Kalau keluarga Gu melawan kita gimana? Nggak bisa, aku harus ke keluarga Gu buat klarifikasi. Nggak bisa berdiam diri di sini lagi. Gunianzi setiap hari meracuniku. Aku tidak bisa tiap hari menjulurkan jari ke tenggorokan. Kabur. Di ruang tamu semuanya orang Gunianzi. Tidak mungkin. Balkon. Terlalu tinggi. Tidak mungkin. Kalau aku lompat, pasti mati tragis. Saat aku pingsan, Berani memegangku. setelah bangun, Malah hanya berani mengintip. Minggir. Yewe. Dasar wanita jalang, menyamar sebagai diriku, merebut posisiku. Semua ini jelas-jelas milikku. Dapatkan. Kakak, kamu benar-benar. Aku jadi sadar kalau kamu dan Gunianzi adalah pasangan yang serasi. Memutuskan untuk mengambil ini. Aku akan mengembalikan semuanya padamu. Kamu sangat baik. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Sempertin anggu. Itu ada. Selama Gunianzi memfokuskan perhatiannya pada Yewe, aku akan punya kesempatan untuk menyelinap pergi. mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk datang menemuiku. Maafkan saya Sadar Nianji. Biar aku bersihkan untukmu. Aku tidak sengaja. Siapa yang membiarkanmu masuk? Pasti kakakku Yelan yang membuka pintu untukku. Bagaimana bisa dia? Dia merasa tidak pantas bersamamu lagi pula calon istri keluarga Gu seharusnya aku. Sekarang dia sedang menciptakan ruang untuk kita berdua.
Kakak Nianzi, kamu basah sekali, biar aku bersihkan untukmu. Baiklah, Jelas-jelas Yang harus menyatukan mereka. Kenapa tiba-tiba berjalan lancar, aku jadi tidak nyaman. beberapa hari lagi, semua di sini jadi milikku. Dia malah lebih dulu tinggal di sini. apakah semua perasaannya yang dulu itu palsu? Kalau tidak, mengapa dia malah menyuruhku dengan wanita lain? Batuk, batuk, batuk. Tenggorokanku agak tidak enak. Kak Nianzi, kalian melayani tamu kok tidak ada teh ya? Silakan tunggu sebentar. Saya akan pergi. Tidak usah repot-repot. Yelan sering membantuku dengan hal semacam ini. Kamu pergi, aku. Ya, kamu. Baiklah. Teh ini begitu dingin. Bagaimana cara minum ini? Baik, saya akan ganti satu lagi. Panas sekali. Ganti lagi satu. Apakah dulu di keluarga Ye dia diperlakukan seperti ini? Ah, Kak Nianzi, Yelan memang seperti itu, ceroboh dan pemarah. Yelan. Buatkan secangkir kopi lagi. Kopi dan teh. Tidak takut sulit tidur. HMPH, tidak tahu situasi sama sekali. Kopi kan? Pasti Kak Nianzi yang mau minum. Bau cemburu besar. Apa dia sedang cemburu padaku? Kenapa? Apakah kopi tidak enak, Kak Nian? Aku tahu Yelan ini tidak kompeten. Enak. Sangat enak. Hei, ngapain bengong? Tidak ada rasa teh sama sekali. Cepat buat ulang satu gelas lagi. Kak Nian, Hei hei hei, Kak Nian. tidak masalah, kamu tidak perlu pergi. Dia sering kerjakan. Tidak masalah. Diam kau pergi. Kenapa? Kenapa begitu ceroboh? Ayo. Apa maksudnya ini? Pukul lalu beri permen. Ini gimana ceritanya? Kenapa menantuku terluka? Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Tidak bisa, harus dibalut dengan baik. Jangan kena aye ya. Pesta 2 hari lagi, kamu orang yang penting. Umumkan dengan begitu mencolok. Bagaimana kabur nanti? Aku. Melihat kalian berdua baik, aku merasa tenang. Besok pesta ramai dan banyak mata. Itu kesempatan aku untuk kabur. Ah, serius? Bosku benar-benar benci orang jahat itu. Tentu saja, hanya setengah hari, Kak Nian sudah sepenuhnya suka padaku. Bagus sekali. Kenapa cuma kamu yang kembali?
Semuanya salah si murah Liflan itu. Bikin marah kakaknya Nianzi, dan kakaknya Nianzi marah padaku juga. Apa? Besok keluarga Gu akan memperkenalkan istri Gu di pesta. Wah, wah, wah. Tidak diragukan lagi, ini adalah orang terkaya. Lia Oran Dissini, se mua au Rankaya d'Interkenal. Ibu tidak perlu iri, setelah keluarga Gu mengumumkan identitas saya hari ini. Kalian nanti juga akan jadi orang terkenal. Betul. Ayo pergi. Mobil mewah terbaik Culinan. Nanshan Residence. Itu adalah villa mewah. Juga ada properti jalan komersial paling ramai di Yunceng. Ini semua untuk siapa sih? Masa kamu nggak tahu? Tentu saja untuk Nyonya Gu. Naonya Gu. Bukankah itu berat? Itu diberikan untukku. Iya, benar. Kamu istri dari Tuan Gu. Lalu dia siapa? Gaun dipakai istri Tuan Gu. Dirancang oleh Scarlett. Itu adalah desainer terkenal internasional. Lebih dari itu, Kalung di Perhiasan Yang Daikanakan. itu adalah koleksi mantan putri kerajaan Inggris Diana. 2 tahun lalu dijual sudah dibeli. tahun ini. Juga beruntung Bisa lihat. Istri Pak Gu hari ini pakaiannya pasti sangat berharga. Ada apa ini? Bukankah kamu bilang, Yelan ditinggalkan oleh Gu Nianzi? Ini. Apalagi yang dilakukan Yelan, perempuan jahat itu. Dia berani. Masih punya nyali datang ke pesta. Nyonya muda, Tuan Gu benar-benar rela mengeluarkan uang untuk Anda. Semua hadiah di meja ini adalah untuk Anda. Ini. Semua ini dari Gu Nianzi untukku. Hilon. Jangan sentuh barang-barangku. Semua barang ini milikku. Semua ini milikku. Aku adalah nyonya rumah Gu. Siapa yang menyuruhmu? Menyentuh barang-barangku. Catatan properti. Mau apa lepaskan aku? Apa kamu buta aku adalah Nyonya Gu? Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu adalah Nyonya Gu. Beberapa foto konferensi pers. Jelas wanita ini. Kalian semua salah paham. Putri Sulungku Yiwei. Dengar itu? Kamu Yi Shoucheng. Oh, Aku ingat sekarang. Istri Tuan Gu Yewei, kan? benar. Kalau dipikir-pikir, aku ini ayah mertua. Sungguh-sungguh. Keduanya juga Yewei. Jadi siapa sebenarnya putrimu? Betul. Aku juga anak. Zialan. Kamu anak haram, memang pantas. Anak haram. Nyonya Gu. Ternyata anak di luar nikah. Betul. Wanita ini. Namanya Yelan. Saat aku sedang hamil Wei Wei. Ibunya memanfaatkan kesempatan tidur dengan suamiku. Melahirkan anak haram ini. Dulu, ibunya sulit melahirkan dan meninggal, aku dengan baik hati membawanya pulang untuk dibesarkan. Tak disangka. Tidak di Dia. Sama seperti ibunya itu. Menghalalkan cara untuk capai tujuannya. Anak haram ini, beliau adalah Nyonya Gu, teman keluarga Ye bicara begitu tentang dia, tidak takut dibalas Tuan Gu? Aku seharusnya jadi Nyonya Gu, dia itu apa dibandingkan Nyonya Gu? Cuma orang rendahan yang merebut tempat bukan miliknya.
Aku memperingatkanmu Ye, kalau terus bicara hal tidak benar. Awas, aku tidak akan bersikap ramah padamu. Kau malah memberi kami peringatan. Lebih baik urusi dirimu sendiri. Direktur Gu dulu dibohongi olehmu. Kalau dia tahu, Kau tahu bagaimana dia memperlakukanmu? Benar. Rumor mengatakan Direktur Gu sangat tegas dan paling tidak tahan terhadap penipuan. Jika Nyonya Gu ini ternyata palsu, takut akan kena masalah besar. Masalah nggak bergerak kemana-mana. Bawa Katen. Elon kalau kamu sekarang berlutut minta maaf. Aku bisa bantu kamu minta ampun ke Kak Nianzi. Kalau kamu masih keras kepala, akibatnya bukan kamu yang bisa tanggung. Gawat Pak Gu, ada keributan di ruang pesta. Mereka bilang Nyonya anak haram. Apa? Saat itu kamu yang nggak mau nikah sama dia. Tidak bisa. Dulu sudah bilang ke jurnalis. Gu Nianzi bukan vegan. Kalau ini dibicarakan, mereka akan meragukannya. Tidak berani mengungkapkan kebenaran. Kalau keluarga Gu tahu, Tidak perlu saya lakukan apa. keluarga Gu sudah akan mengambil tindakan. Benar sekali. Masa? Aku tidak mau menikah dengan keluarga Gu, Hing. Bagaimana mungkin? Keluarga Gu terkaya di Yunche. Iya, Pak Gu muda. banyak wanita kaya ingin menikah dengannya. Dari kecil kamu selalu suka menang dan bicara sembarangan. Kali ini, kamu hanya tertarik pada kekayaan keluarga Gu. Menggantikan Wei Wei, ingin mendekati keluarga. Aku peringatkan, jangan omong sembarangan. Ibuku bicara benar. Sejak kecil keluargaku memperlakukan kita sama. Tidak pernah terlalu keras. Tapi kamu yang sulit berubah. Selalu menggoda pria. Meski menikah dengan keluarga, Tidak bisa berubah kebiasaan buruk menggoda pria. Kalian, mulut bagus, kalau terlalu banyak donasikan saja, bukan untuk menyebar. aku akan memukulmu. Aduh, Kalau bukan takut perilakumu. Mempengaruhi keluarga yi kita. Kita tidak akan menyebarkan aib keluar. Lagi pula. Kapan kita pernah memfitnah? Ini adalah bukti kamu menggoda pria, menggoda pria, menggoda pria. tidak terpikirkan. Wanita ini tampak polos di luar, tapi aslinya nakal bahkan di depan ranjang sakit Tuan Gu. Bagaimana dapat Kamu dan aku tahu. Jelas ini memang dia menjebak. kita punya kemampuan sehebat itu? Bawa pria ke rumah Tuan Gu untuk menjebakmu. Oh, dengar-dengarlah. Apa sih ini ngomongnya iya? Iya benar. Keamanan keluarga Gu seperti brankas ban. Tidak ada yang membawa pria ini. Sama sekali tidak bisa masuk. Benar. Kamu anak haram rendahan. Mana pantas untuk hal ini? Memang dia tidak pantas. Aku paling benci perebut. Wanita ini seperti ibunya. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Kalung sebagus ini. Sungguh disayangkan, karena darahmu menempel. Apakah gaun ini kamu sendiri yang lepaskan? Atau perlu saya bantu lepaskan? Selamat datang tamu penting. Kamu tidak bisa memutuskan. Maka, biar saya bantu kamu. Ah. Siapa yang berani memberimu keberanian? Berani menyentuh istriku. Bagaimana? Apa kamu terluka? Siapa yang melakukannya? Kakak Nianzi, ini semua adalah perbuatan Yelan. Kakak Nianzi, Yelan bukan hanya berani mencuri pakaian yang diberi. Dia masih di kota. Di depan orang kaya dan terkenal, berpura-pura jadi istrimu, menggantikan identitasku. Menggantikanmu. Sejak awal sampai sekarang. Dia adalah istri saya, Gu Nianzi. Bagaimana mungkin dia bisa menggantikanmu?
APA. Bukan dia. Kita sudah ditipu oleh wanita ini. wanita inilah. Dia serius. Atau hanya berpura-pura di depan orang banyak. Sistem bodoh. Kapan akan selesai? Sistem segera selesai diperbaiki. Harap tangga dengan sabar. Bukan Baji. Dia jelas anak haram keluarga Ye yang akan kamu nikahi jelas aku. Keluarga Gu yang putri saya, Wei Wei. Bukan Yelan, anak haram. Keluarga Gu yang apa mau Pernikahan? Benar, Tuan Gu, anak kami Wei Wei yang harus kau nikahi. Kamu pikir tidak tahu keluarga ya kalian? Melakukan apa di balik layar? Penukaran pengantin. Itu ide kalian, kan? Pak Gu, ini kami. Pak Gu. Jangan terpesona olehnya. Dia membuat pernikahan pengganti itu. Aduh. Vivi juga korban. Kenapa aku yang pengganti? Memangnya aku ikat dia? Biarpun, ikat dia. Mengikat kalian berdua? Hari aku menikah, lihat kalian hentikan aku. Baiklah, anggap saja. Aku mengikat bertiga dengan kuat. Aku menikah sebulan. Aku nggak lihat kalian pergi ke rumah keluarga Gu, jadi setelah Gu Nianzi sembuh dan mengadakan pesta, kalian baru muncul ya. Pasti sebelumnya dengar kabar buruk, pikir Gu nggak akan bangun, begitu tahu itu bohong, balik lagi cari muka ke Gu. Licik, menggantikan menikah, mau ganti balik, lalu bikin kita salah paham tentang istri Gu. Salah paham kalau benar-benar sangat buruk. Bukan seperti itu. Jelas-jelas aku yang istri Tuan Gu. Ini milikku. Baju ini juga milikku. Kembalikan padaku. Kehilangan orang. Bisa bernilai ratusan miliar. Anda yakin mau memberikannya ke nona muda? Aduh. Anak ini membuatku merasa tenang. Dia hamil anakku. Memberikannya pada cucuku. Nyonya tua, ada masalah. Keluarga Ye membuat keributan di pesta, bilang nonanya palsu. Apa? Apa? Kak Nyenji. Hari itu. Jelas bukan seperti itu. Hari itu. Hari apa? Yaitu hari ketika kamu di rumahku. Kamu jelas sekali tidak suka King Yelan. Aku mengerti sekarang. Pasti dia bicara buruk tentangku, bukan? Aku bisa jelaskan. Oh, aku ingat. Aku cuma ingin lihat apakah istriku cemburu. Ye Wei benar-benar mengira aku suka padanya. Dengar suara hatinya lagi. Sistemnya sudah pulih. Sistem belum stabil. Mungkin ada fluktuasi. Sistem jelek ini. Tunggu, dia panggilku, Badi, ya. Aku cuma ingin lihat apakah istriku cemburu. Apa dia benar-benar suka padaku? Kalau bukan karena kamu adalah kakak istri saya hari itu. Kamu tidak bisa masuk ke rumah keluarga Gu. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Yelan, pasti kamu yang mengatakan hal buruk tentang saya. Ketiga orang ini. Dan anjing. Jangan pernah injak tanah rumah keluarga Gu lagi. Orang-orang datang. Serat keluar. Pak Gu. Tunggu. Ibu. Nyonya Gu. Kudenggar. Ada yang meragukan status menantuku. Ada masalah. Naomi Gu aku Wei. Jangan sampai tertipu oleh Lanye, dia menggantikan Wei Wei. Menikah dengan keluarga Gu. Entah apa yang dilakukan. Menggunakan trik apa? Tuan Gu lebih memilih Anak haram ini. daripada menikahi Wei Wei kita. Nyonya tua. Saya bukan Ye Wei, nama saya. Hilang. Lihatlah, Nyonya tua. Cepat beri nasihat kepada tuanku. Jangan sampai tertipu oleh wanita itu lagi. Dengar-dengar Nyonya Gu saat muda juga tegas dan berkuasa.
Wanita kuat menguasai bisnis yang paling dibenci. Penipuan orang lain. Elon lihat trik yang kau kenakan. Menurutmu nyonya tua ini, Akan berpihak atau tidak? Tenang Bu, Tuan Gu tertipu wanita itu, Nyonya tua tidak akan. Dia hanya anak di luar nikah, bagaimana bisa dibandingkan dengan saya? Ibu, dengarkan penjelasanku. Nyonya tua, saya tidak sengaja menipu. Soal pernikahan pengganti, Anak baik. Jangan khawatir, aku tidak peduli kau anak haram atau bukan, juga tidak peduli namamu Yewi atau Yelan. Sebagai ibu mertua, aku hanya menganggapmu menantu. Apa? Baik. Hari ini di pesta ini saya ingin mengumumkan dua hal. Pertama, meluruskan rumor saya berada dalam kondisi vegetatif. Kedua, karena semua sudah hadir, saya ingin minta kalian semua menjadi saksi. Dia, nyonya rumah masa depan keluarga Gu saya. Juga istri satu-satunya, Gu Nianzi. Yelan, Jadi, ini yang namanya diperhatikan. disukai? Poin ketertarikan. Naik hingga 80%, segera bisa kembali ke dunia asal. Apa? Ketertarikan 80%? Ketertarikan 80% itu berarti hampir kembali, hampir kembali. Tidak, aku tidak bisa kembali, uang 5 juta. Masih belum kenapa? Apa kalian semua buta? Dia anak haram, mana bisa dibandingkan dengan aku? Kenapa? Karena dia menikah ke keluarga Gu saat anakku sakit keras. Karena dia berdiri teguh saat keluarga kami jatuh dalam opini publik. Karena dia mengandung darah daging keluarga Gu. nyonya tua. Selamat. Gawat. Gunianzi salah paham. Bisa-bisanya tertawa. Bukan begitu, bilang tidak, kamu percaya gak? Maksud kamu apa? Kamu ngebohongin, lalu cari bapak buat anak? Bukan, gak tahu. Tanya ke ibu muda. Gak mungkin. Dia menikah sama keluarga Gu. Dari mana dia dapat nasib baik? Kalian pasti tertipu. Aku melihat dengan mata sendiri, bagaimana mungkin ada yang palsu. Melihat dengan mata kepala sendiri. Kasihan kamu, yang kamu alami di keluarga Ye sudah tahu. Tenang saja. Menikah jadi bagian dari keluarga Gu. Keluarga Ye. Tak berani berbuat apa padamu. Nyonya tua, benarkah Anda tidak peduli dengan latar belakangku? Aku sudah menyelidiki semuanya, bisa melahirkan anak sepertimu. Ibumu, Ibu Fu. Pasti bukan seperti yang mereka bicarakan. Perempuan. Bu. Anda maksudkan, asal-usul Yelan itu palsu. Ada apa ini? Cepat katakan. apa yang terjadi? APA. Ada apa ini? Ibumu itu wanita. Kamu lahir dari wanita. Elon. Berani kamu menyerang orang. Kalau kamu nggak jujur, aku pukul kamu. Biar aku yang ngomong. Yang jadi wanita, bukan ibumu. Tapi ini. Lu Yuru. Maksud ibu adalah, Betul. Dulu yang menikah dengan Ye Shoucheng. Adalah ibu Yelan. Yi Shoucheng. Selingkuh dengan Liu Yuru saat ibu Yelan hamil. Ketahuan hubungan mereka oleh ibu Yelan. Meninggal saat melahirkan. Ye Shoucheng bergantung pada mas kawin ibu Yelan. Baru kaya. Kaya dari dower istrinya. Juga bilang anak pernikahan pertama anak haram. Benar-benar tidak tahu malu. Lon. Anak baik. Semua itu. sudah jadi masa lalu. Sekarang. Ada pernikahan yang bagus seperti ini. Atiu. Semua berkat usaha kita. Jangan terus memikirkan masa lalu apa kamu pantas. Aku bilang padamu. Putri yang kamu sebut. Mati disiksa saat kamu bersikap dingin. Kenapa bicara dengan mereka jangan kira karena dekat dengan keluarga Gu. Kamu jadi hebat aku beritahu kamu akan sama seperti ibumu. Sama-sama. Dibuang orang. Jadi, kamu tidak akan menunggu hari itu. Hari ini, saya akan menyerahkan 30% saham grup Gu kepada Yelan. Mulai sekarang, Yelan adalah nyonya besar keluarga Gu.
Gu Group. 30% saham. Itu bernilai Ratusan miliar. Luar biasa, menantu bernilai miliaran sesungguhnya. Nyonya tua, saya tak. Terima Saya tidak bisa terima. tingkat ketersukaan turun. 60%. Mengambil uang dari keluarganya. Tingkat ketersukaan langsung turun ya. Kelihatannya Gu Nianzi memang pelit. Bu, ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Lanlan mengandung anakmu. Memberi ke Lanlan sama seperti memberi ke cucu perempuan masa depan keluarga kau. Tingkat ketertarikan turun. 40%. Nyonya tua, sini perjanjian, jadi perjanjian pengalihan saham. Ini sama seperti Untuk cucu perempuanmu. Semakin banyak, semakin... semuanya milikmu. Dia tahu dengan jelas. Yang dikandung bukan anak saya. Tapi masih berani berbohong. Tingkat ketertarikan turun 20%. Kontrak pengalihan saham. Benar-benar tak terduga. paling dibenci pria, diselingkuhi dan perempuan materialistis. Saham senilai puluhan miliar. Yilan. Apa yang kamu lakukan? Biarkan keluarga Gu semua berdiri di sisimu. Tar Telur tiga orang hantaku. Jin. Yalan. Yalan. Mulai hari ini, keluarga Gu kami memutuskan hubungan dengan keluarga Y, kontrak Keluarga Li memutuskan hubungan bisnis dengan keluarga Y. Keluarga Yo memutus. Bisnis dengan keluarga Y. Keluarga Wang memutuskan hubungan bisnis dengan keluarga Y. Tidak bol memutuskan. Lan. Tolong bantu ayah memohon. Lan. Lan bantu ayah memohon. Lan. Lan. 3 bulan pertama kehamilan itu sangat penting. Harus hati-hati ya. Bu, kok tahu kalau aku hamil? Ibu sudah pengalaman, meski kalian berdua coba sembunyikan, tetap bisa lihat tanda-tandanya. Gimana ibu tahu? Baiklah. Aku tidak akan rahasiakan lagi. Tai setiap hari menyuruh dapur masak makanan enak buat kamu menjaga kesehatan. Kamu sering ke kamar mandi karena mual. Yang jelas, siapapun bisa tahu. Bu, kamu tahu pernikahan pengganti, tidak marah? Anak bodoh. Kamu menikah ke keluarga Gu, aku senang. Bagaimana mungkin marah? DWITU. Terlihat wanita yang penuh rencana. Aku tidak ingin wanita seperti itu jadi menantuku. Tidak mau menantu seperti Yewei, Bu. Menantu seperti apa yang ibu mau? Kamu sudah tahu jawabannya. Aku ingin Lanlan kita yang seperti itu. Wenn sang kantig, lembut. Kinder. Dan jujur sebagai menantuku, jujur. Dia sangat jujur. Kalau ibu tahu anak yang dibawa Yelan bukan milikku, pasti tidak akan pernah percaya padanya lagi. Si Gu Nianzi Hanya ingin menjebakku. untung bisa dengar suara hatinya. MA. Anak yang dikandung Yelan bukan. Wah, capek ya hari ini. Orang yang baru hamil memang gampang ngantuk. Harus akrab dengan ibu mertua. Jangan biarkan Gu Nianzi bikin masalah. Uang pensiun saya bisa bertambah sedikit. MA, kamu dengar saya ngomong. Wah, ada apa sih? Nanti aja ngomongnya, kamu nggak lihat Lanlan ngantuk. Tingkat kedekatan turun jadi 15%. Ada manfaat lain. Aku bisa memanfaatkan kehamilan. Buat menjahili Gu Nianzi. Nianzi, cepat cari dokter. Tidak apa-apa, MA. Aku merasa ingin muntah dan lelah. Nianzi, Cepat bantu Lanlan kembali istirahat. Bantu Lanlan kembali istirahat. tidak. Seharusnya gendong Lanlan kembali istirahat, gendong. Gendong. Pelan-pelan ya. Cepatlah. Baik, kita yang harus bersenang-senang, kan? Gu Nianzi. Saya wanita hamil, kalau kamu menjatuhkan saya, anaknya hilang. Hilang ya hilang, tetap bukan anak Yao Zheng ataupun Fas Heng. Katakan, sebenarnya itu anak siapa? Saya tidak akan membesarkan anak lain. Aduh. Kenapa kamu serius sekali? Aku tetap suka kamu. Saat jadi orang yang khususnya kamu. Saat tidak bisa bergerak.
kesukaan turun jadi 10%. Sepertinya dia benci orang membahas dia seperti tanaman, memang benar. Saat itu kamu lucu, tidak bicara, tangan tidak gerak, diam. Lebih tampan dari sekarang. Poin kedekatan meningkat jadi 20%. Kamu masih ingat? Kamu hanya bisa tiduran di kasur, nggak bisa gerak. Cuma bisa nyuruh aku. Tidur selama ini harusnya olahraga sebentar. Melakukan sesuka hati. Memang sesuka hati. Kamu masih mau ngapain lagi? Lihat dia pasti merasa malu banget. Sampai nggak bisa angkat kepala. Sistem, cepat lihat turun berapa. Tingkat kesukaan naik 60%. Bagus. Tunggu. Positif 60 atau negatif 60. Selamat kepada tuan rumah, tingkat kesukaan target naik menjadi 60%. Mustahil. Gimana bisa naik? Aku mengungkap kelemahannya, dia seharusnya benci padaku. Tidak benar. Sistem salah? Sistemnya tidak salah, nilainya benar. Bagaimana bisa? Apakah Gunianzi? Dia punya kecenderungan masokis. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Kenapa wajahmu merah? Tidak. Kamu sangat panas. Kamu demam ya? Biar aku lihat. Jangan bergerak. Lon, tentang pusat perawatan bulan itu, kalau kamu, maaf ganggu, silakan lanjutkan. Ada apa nih? Kok lagi-lagi dimanfaatkan sama wanita ini? Apa maksudnya aku manfaatin kamu? Aku yang dirugikan, kamu yang Bagaimana kamu tahu pikiranku? 1. Kamu tulis di wajahmu, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Gunianzi. Lalan, nanti dulu ya. Aduh, MA. Sini, MA, tenang. NAK aku tahu kalian penggantian baru penusenta, tapi yang itu tan dulu ya. MA, kamu salah paham. Aku nggak, benar-benar salah paham. Oke, anggap mama salah paham. Kalian nggak ada apa-apa. Kami benar-benar nggak ada apa-apa. Lalannya. Aku mau bicara denganmu. Jangan bicara. Aku sudah tahu. Sudah tahu semuanya. Apa yang baru saja? Di pintu, dengar, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan hal yang kamu sebutkan itu. Aku bersumpah. Yang mau aku bilang bukan soal itu. Bukan soal itu. Dalam beberapa hari ada acara amal. Kamu sebagai nona cantik keluarga gue harus hadir. Maksudku, jika saat acara kamu mendengar seseorang mengatakan hal nggak enak didengar, jangan dimasakin ke hadiah. Istirahatlah. Aku pergi. Oke. Nggak ngerti. Aku istri kaya raya meski sebatas nama. Kenapa mereka harus mengatakan hal-hal yang buruk tentang keluarga gue di pesta? Apa-apaan ini? Yelan. Jangan berpikir terlalu banyak. Ingat-ingatlah, tujuan utama kamu ke sini adalah untuk mendekati Gunianzi. Bisa terus menikmati hidup di sini. Kalau tidak, kamu harus kembali dan jadi pekerja keras saja. Gaun Nona Shen.
Karya desainer terkenal luar negeri. Karya Laura, katanya setiap gaun kreasinya adalah busana mewah bernilai jutaan. Bisa dibilang begitu. Aku pakai baju yang desain. Tentu saja, Nona Shen adalah dari keluarga terkaya kedua di Yuncheng. Gaun cantik seperti ini harus dipakai oleh orang yang punya karisma seperti Nona Shen. Orang yang punya karisma. Yue Kemuyikin. Perempuan yang menikahi Kak Nianzi itu gadis kampung yang gak bisa apa-apa. Tentu, aku gak bisa bilang orang lain, tapi Yelan itu, kami tumbuh besar bareng. Dia hanya bisa kerja berat, gak bisa yang lain. Tidak mengerti bagaimana perempuan itu bisa merebut pernikahanmu. Tapi gak masalah. Baik kamu maupun Yelan gak pantas buat Kak Nianzi. Hanya aku yang terbaik. Nona Shen, Anda benar. Mau ini Yelan pasti akan datang. Saat itu, lihat saja kemampuan Nona Shen. Yawan, Kamu buat keluarga kami kehilangan segalanya. Hari ini aku juga akan membuatmu jadi bahan tertawaan di seluruh kota Yun. Kak Nianzi. Tamu yang tidak baik nih. Kak Nianzi. Aku kenalkan ke kamu, ini adalah putri dari keluarga Shen. Namaku Shenlin. Sejak kecil tumbuh bareng Kak Nianzi, baru sekarang pulang ke negara, pasti ini adalah istri baru Kak Nianzi ya. Langsung pamer posisi teman masa kecil, kayaknya tanggungan cinta lama Gunian Zini. Tuan Mas, dengar-dengar Gu sudah menikah, selamat ya. Ini istriku yang baru, Yelan. Nyonya Gu dan TN Gu benar-benar pasangan serasi. Bule ini pandai memuji orang. Dia itu peranakan Jepang Amerika. Suka banget pakai pepatah. Sebagai istri kakak Nianzi, pasti Kak Yelan sangat hebat. tidak. Apa ini? Menjebak aku? Kak Ylan, Jeonggon Miranda. Aku dengar dari Kak Yewei, katanya kamu paling jago main biola. Kebetulan di sini ada biola. Gimana kalau Kak Yelan mainkan satu lagu untuk kami? Ada pertunjukan biola. Baik, baik. Aku suka sekali mendengar biola. Yelan selalu disiksa sama keluarga Ye, mana bisa main biola? Sepertinya Shenlin ingin membuat Yelan malu. Kamu memang lihat dengan jelas. Ada apa, Kak Ylan? Sebagai nyonya muda keluarga Gu. Masa nggak bisa main satu atau dua lagu? Aku bisa, tentu bisa. Jangan ragu lagi, kami semua menunggu pertunjukanmu. Aku cuma berpikir, belum tahu lagu apa yang harus aku mainkan. Jangan terlalu keras, kalau memang tidak bisa ya bilang saja, kenapa harus bohong yang mudah ketahuan? Dia malah melotot padaku. Kalau bukan menatap, Utang asmara kau buat sendiri. bantu bayar, menatapmu sampai mati. Kak Yelan, waktu kita semua terbatas. Kalau tidak bisa, bilang saja cepat, jangan buang-buang waktu kita. Benar, semua orang di sini adalah orang-orang penting di Yuncheng. Setiap menit sangat berharga. Sudala, quitta Jeonggon de Sac Dialaji, Wanshi. Kalo Kak Ylan. Tidak bisa, dipaksa begitu. Tidakkah akan mempermalukan keluarga Gu? Aku menikahi istriku untuk memberinya kebahagiaan, bukan untuk menghibur kalian. Jika ingin dengar musik, pergilah sendiri ke konser. Pria ini melindungiku. Jika bukan karena sistem buruk ini, bersama dia tak buruk. Kak Nianzi, Kami tidak bermaksud demikian. Jika Kak Yelan tidak bisa, lebih baik. Katakan dari awal. Jangan membuatnya terlihat mengganggunya. Memang bukan begitu? Aku hanya memikirkanmu. Sebagai nyonya keluarga Gu, Jika tidak bisa memainkan satu lagu pun, bukankah itu akan membuat Kak Nianzi malu? Sudahlah, ini hanya memainkan biola. Aku akan memainkan sebuah lagu. Mari kita dengarkan Kak Yelan mulai.
Dia kelihatan sangat tenang. Seperti benar-benar bisa bermain saja. Berpura-pura pintar. Kebohongannya mudah terbongkar. Apa yang dia mainkan ini bikin telingaku sakit. Kami memintamu tampil, bukan bermain sembarangan. Sayang sekali, biolanya Steinway benar-benar disia-siakan. Kamu sama sekali tidak bisa bermain. Ingin melihat saya bermain? Baiklah, perhatikan baik-baik. Wah, apa judul lagunya? Ini enak sekali didengar. Pak Mas, saya memainkan lagu terkenal dunia, namanya Di Bawah Gunung Fuji. Gunung Fuji, itu adalah gunung terkenal di tanah airku yang lain. Nyonya Gu benar-benar berbakat, TN Gu sangat beruntung memiliki istri seperti Anda. Memang aslinya tidak bisa bermain biola, tapi saya adalah Yelan dari abad ke-21. Sialan. Dia mencuri semua perhatian. Ylan itu. Kapan dia bisa main biola? Tidak masalah. Dia juga sangat... Ajak istrimu juga. Seperti yang baru saja dikatakan. Iya. Oke. PAK Gu. Tidak apa-apa kan? Bantu Pak Gu untuk istirahat. Pakaianmu itu sangat cocok untukmu. Yewei, kenapa kamu di sini? Pergi dari sini. Kakak Nianzi, sekarang kamu keras kepala saja. Nanti, saat efek obatnya muncul, kamu pasti tidak mau meninggalkanku. Pergi. Kakak Nianzi, aku tahu kamu tidak nyaman, tapi tidak perlu menahannya. Jamin, aku bisa lebih baik. Membuat kamu merasa lebih nyaman dibanding Yelan. Halo, apakah Anda melihat Gunianzi? Apa ini, Gunianzi? Pesta dimulai, tapi kamu meninggalkanku sendirian di sini. Apakah benar Guzong? Baru menikah sudah main belakang sama wanita lain di hotel. Orang kaya sekarang memang begitu. Gunianzi. Baru menikah. Istri baru menikah itu kan aku. Gunianzi. Gunianzi. Begitu banyak kamar. Sebenarnya kemana ya? Shenlin. Kenapa kamu ada di... Kenapa aku nggak boleh di sini? Jangan kira kamu hebat karena main lagu. Aku bisa pergi kemana aja sesuka hati. Aku nggak mau berantem denganmu. Kamu nggak bareng Nianzi? Maksudmu apa? Ada apa dengan Kak Nianzi? Kamu nggak bersamanya. Di pesta kita, ada wanita lain yang dekat dengannya? Yiwei. Ye Wei datang. Tidak heran. Gunianzi pasti bersamanya. Pergi sana. Kamu. Aku tidak percaya, dengan tubuhku yang bagus ini, kamu bisa tahan. Tubuh bagusmu.
Biar orang lain saja. Shenlin. Yelan. Kok begini sih? Sama suami orang lain, punya rasa memiliki kuat banget. Bahkan berani manfaatkan aku. Nona Shen, dengarkan penjelasanku. Beraninya menggoda kakak Nianzi. Sepertinya kamu bosan hidup. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kekuatan bertarung Shenlin lumayan ya. Bagus deh Gunianzi jadi seperti ini. Kau tetap tenang. Istirahat yang baik. Aku akan menonton pertandingan. Gunianzi mau ngapain? Tenangkan pikiran. Aku Yelan, bukan Wei. Lan. Aku hanya mau kamu. Aku Kamu duluan. duluan. Kamu bicara. Kamu benar-benar pertama kali. Omong kosong. Kalau tidak, apa? Jadi, apa ibuku bilang tentang kehamilanmu palsu? Tentu saja palsu. Aku hanya. Makan banyak sampai mau muntah dan dilihat oleh ibumu. Kenapa kamu tidak beritahu aku lebih awal? Hanya ingin membuatmu kesal cerita kehamilan, menurunkan kesukaanmu. Sistem, cepat beritahu tingkat kesukaan. Tingkat kesukaan naik menjadi 99%. Sebetulnya, tidak perlu kamu terlalu repot memikirkan. Lagi pula kita memang pasangan suami istri. Siapa yang pasangan suami istri waktu itu aku? Ditekan oleh keluarga Ye. Menggantikan Ye Wei menikah dengan kamu, koma. Kamu pikir ada yang mau menikahi orang terkapar di ranjang? Jadi, pijatan dan merawat tubuhmu itu palsu? Tentu saja itu benar. Benar. Supaya menipu lebih banyak untukku. Kamu tidak punya perasaan. Tidak ada sedikit pun? Tidak ada sama sekali. Sebelumnya adalah aku yang sendiri berpikir macam itu. Maafkan aku, Gunianzi, karena hanya dengan cara ini aku bisa tinggal di dunia ini. Sejak kamu tidak punya perasaan untukku, aku juga tidak akan memaksakan diri. Kartu hitam memiliki limit tak terbatas. Anggap saja ini sebagai kompensasi dari kejadian semalam. Mulai sekarang, kamu mau pergi kemana? Bukan urusan saya. Rumah. Padahal aku hanya menganggapnya sebagai alat untuk tetap di dunia ini. Kenapa rasanya sedih sekali? Apa-apa? Tidak hamil. Benar. Lalu, nggak hamil, di mana Lan? Dia bebas sekarang. Maksudnya apa dia bebas? Kalian berdua, apakah lagi bertengkar? Gak ada ribut, masalah. Jangan tanya lagi. Kamu. Udah sebulan ini. Pak Gu tetap seperti biasa. Tinggal di dalam kantor dan tidak keluar. Kalau terus begini, tubuhmu bisa tumbang. Aku juga tahu itu. Tapi penyakit hati harus diobati dengan hati. Ada berita tentang Lan? Kalau ada sesuatu bilang. Jangan ragu-ragu. Baru saja aku lihat saudari ipar di pintu masuk. Ye Wei. Ya. Dia menghentikanku beberapa kali. Ada kabar tentang nyonya muda. Aku sudah memberinya kebebasan. Kalian tidak perlu mencarinya khusus. Tapi aku dengar dari Ye Wei. Sepertinya nyonya muda hamil. Katakan yang kamu tahu.
Tuanku, minggu lalu aku melihatnya sendirian di rumah sakit menjalani pengecekan. Lalu kenapa kamu juga di rumah sakit? Kamu mengikuti dia? Tidak, aku tidak mengikuti dia. Aku hanya menjadi petugas kebersihan di rumah sakit. Kebetulan bertemu dia. Dia tidak melihatku. Kenapa sekarang kamu datang memberitahuku ini? Kamu mau apa? Aku tahu sebelumnya melakukan banyak kesalahan. Kalau bukan karena kebodohanku, keluarga Y tidak akan bangkrut. Kalau bukan karena keras kepalaku, saya tidak akan jatuh sejauh ini. Langsung ke intinya. Saya ingin memohon Tuanku menunjukkan balas kasihan pada keluarga Y. Selain tidak bekerja sama dengan kalian, saya tidak melakukan untuk menjatuhkan kalian. Adapun kalian sendiri, kamu yang menyinggung Shenlin. Memohon padaku juga percuma. Hiu. Tapi aku punya cara agar Yelan jatuh cinta lagi padamu. Entah syarat ini cukup atau tidak untuk membuat keluarga Gu dan Ye bekerja sama lagi. Apa rencanamu? Aku ingin kamu menikahiku. Gu Nianji, Berikan aku penjelasan. apa maksudnya ini? Makna harfiah. Makna harfiah. Makna harfiah adalah mau menikahi gadis licik dari keluarga YW. Apa maksud reaksi ini? Maksud Kamu menikah dengan YW, kamu akan menikahi siapa? Kamu tidak seharusnya menikahinya. Mengapa tidak bisa menikahinya? Kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya? Suka pamer dan kejam. Dulu dia selalu Membeli Yelan. semua itu kamu lupa. Tuan Muda, wanita tidak boleh kamu nikahi. Itu kesalahannya yang dulu. Sekarang sudah berubah. Apa kamu sama Peduli perasaan Yelan? Karena peduli perasaannya, makanya aku menikahi Ye Wei. enak? Sejak Lan pergi. Aku tidak bisa mengerti kamu. Nyonya, anak punya rezeki sendiri-sendiri. Jangan khawatir berlebihan. Pernikahan dijadwalkan awal bulan depan. Presiden grup Gu akan menikah awal bulan depan. Detak jantung Ye Wei akan menikah. Awal dicatat sang bos. Embrio terlihat dalam. Kami dapat pesanan USG, posisi rahim. Kamu tahu grup Gu? Hamil tahu dong. Orang terkaya di Yun. Iya benar, Presiden grup Gu orang terkaya di Yuncheng. Kita dapat pesanan dari mereka, kamu bilang kita dapat. Pesanan pernikahan? Iya. Pagi tadi kamu tidak ada. Mereka datang. Hang. Kamu tidak tahu, Pak Gu benar-benar tampan dan juga lembut. Hiu. Wanita bisa menikah dengannya. Pasti telah menyelamatkan galaksi. Kamu yang urus ini, aku tidak ikut. Aku pergi sendiri, aku akan kewalahan. Temani aku. Hobi orang kaya, aku benar-benar tak mengerti. Sistem, apakah aku masih bisa mendengar suara hatinya sekarang? Sistem, kenapa tak bisa dengar suara hati? Kalau dia tidak bicara, kamu tidak bisa dengar. Diperlukan bunga dada dan buk. Pengantin wanita suka mawar merah atau lisianthus. Nyonya muda kami suka merah. Maria. Pakai mawar merah. Padahal bunga krisan lebih cantik, mawar merah terlalu biasa. Bagaimana kalau pengantin wanita pak? Pengantin pria pak umumnya, bukannya satu set, dia yang bayar lebih banyak. Aku tidak mengerti, berputar-putar begini. Untuk apa sebenarnya? Bagaimana kalau kita langsung bunuh Yilan? Kita bisa selesaikan musuh kita dulu. Dan ini akan buat Gu Nianzi lebih menderita. Apa untungnya buat kita? Asal Gu Nianzi menikah, anak ini akan diakui resmi. Nanti dia bermarga Gu, anak orang terkaya di Yuncheng. Kamu tidak ingin. Anak kita jadi orang terkaya di Yuncheng? Jadi apa yang kamu sarankan? Aku ikuti apa yang kamu katakan. Tunggu. Aku lupa HP, kamu tunggu di sini. Baik, aku menunggu. Ya. Di mana HP-ku? T. Kamu mencari ini? Sekarang pakai masker, dia mungkin tidak mengenaliku. HP saya.
Saya sudah hapus rekamannya. Sisanya, tergantung kamu. Tenang saja. Tak ada yang bisa kabur. Ada apa ini? Kenapa panik begini? Bosku hilang. Cewek yang tadi bersamaku. Apa? Kamu bilang siapa yang hilang? Itu aku barengan. Ponselnya jatuh di sini, balik cak. Nggak pernah muncul lagi. Cepat cek CCTV, cari tuntas. Oke. Pak Gu terlalu baik hati. Pihak Hagu. Ditemukan. Itu dia. Jiming. Kenapa kamu menculikku? Penculikan melanggar hukum. Kita bisa bicara baik-baik. Jangan buang-buang tenaga. Kita sudah selesai. Kenapa menculikku? Aku menculikmu. Tentu untuk tebusan. Sekarang aku sendirian. Tidak ada yang akan kasih tebusan. Jangan coba-coba tipu aku. Apa bisa aku tipu? Guan Yanzi tidak kasih uang. Dia akan menikah. Aku tahu. Tapi karena kamu. Gunianzi, kamu buat aku nggak bisa ketemu anakku. Aku nggak bisa dengar dia panggil aku, ayah. Apa maksud anakmu? Apa hubungan anakmu dan Gunianzi? Aku nggak takut bilang sama kamu, anak di perut Yewe itu milikku. Anak itu milikmu. Kenapa dia masih sama Gunianzi? Aku tahu. Semua ini adalah jebakan yang kamu dan dia atur. Aku heran kenapa Yewe tidak bisa ngalahin kamu. Ternyata kamu pintar. Aku kasih tahu kamu. Kamu salah perhitungan. Gunianzi, Tidak akan menyelamatkan saya karena akan segera menikah. kamu ini. Kalah di semua sisi, tidak dapat. Lihatlah. Siapa dia? Yelan. Yelan, Nianzi. Yelan, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu datang? Cepat pergi. Ternyata, Aku masih datang menyelamatkanmu ya, karena suka sama seseorang. nggak butuh alasan. Bukannya kamu mau sama. Menikahkan. Untuk menemukanmu. Dan juga. Termasuk anak dalam perutmu. Kamu tahu aku hamil. Kamu berdua bisa berhenti itu nanti di Istana Raja. Kalian pelan-pelan bicara. Ini jebakan yang dibuatnya bersama Yewe. Dia ingin kita mati. Jangan panik. Aku punya pelacak di tubuh. Ada yang datang menyelamatkan kita. Cepat pergi. Jangan bergerak. Gerak. Aku ledakkan kalian. Jangan Jangan bergerak, cepat pergi, cepat pergi. Nianji, Cepat pergi, cepat pergi. Yelan. Yilan, Bagaimana? Jangan khawatir. Pasang bom di dalam. Cukup tekan. Tekan. Pastinya mereka akan meledak tanpa sisa. Mulai sekarang, harta Gu akan jadi milik anakku. Aku akan jadi bapak orang terkaya. wanita jahat. Dalam kehidupan, lihat saja kalau kamu bisa. Jadi bapak orang terkaya. Sakrai. Tinggal ibu tua Gu yang harus diatasi. Nyonya harap tabah. Saya tidak percaya Nianzi. Begitu saja meninggal. Saya tidak percaya. Ibu tua, Saya juga tidak bisa percaya kakak Nianzi sudah pergi. Meninggalkan saya dan bayi di perut saya. Maksudmu apa? Kau bilang anak di perutmu itu anaknya Nianzi? Direktur Gu tidak pernah bilang kehamilanmu, kan? Tapi kalian pasti sudah. Dia mau menikah denganku. Apa hubungannya? Itu Aku hamil. Kak Nianzi bilang harus bertanggung jawab. Jadi buru-buru menikah. Dia takut kalau perutku besar orang akan bergesep. kalau bukan karena dia, kenapa harus merahasiakannya? Di awal kehamilan sebaiknya tidak terlalu banyak orang yang tahu. Jadi hanya kami berdua yang tahu. Bahkan orang tuaku pun nggak tahu. Nyonya, ada kejanggalan. Mereka bilang, anak dikandung bukan anak Tuan Gu.
Tapi biasanya nggak kelihatan kalau Tuan Gu suka sama wanita ini. Nenek tua, anakmu sudah tiada. Kenapa nggak ambil alih perusahaan? Nyonya tua, Kak Nianzi sudah pergi. Jadi tidak perlu anak di perutku lahir. Aku akan menggugurkan sekarang. Pergi menemani Kak Nianzi. Anak tetap disimpan. Keluarga Gu tidak akan menolaknya. Tapi anak lahir tanpa ayah sangat menyedihkan. Dia sebelumnya janji ingin memberi aku 40% saham grupku. Tidak mungkin, Tante. Tidak percaya, aku akan menggugurkan sekarang. 40% itu tidak mungkin. Tapi 10% Masih bisa. itu kan 1 miliar. Nyonya. Pewaris keluarga Gu. Lebih baik salah daripada lepas. Besok akan adakan konferensi pers untuk mengumumkan menantu keluarga Gu. Sekaligus mengalihkan saham damu. Yilan. Tidak menyangkakan. Aku adalah pemenang akhirnya. Ibu Gu mengalami kecelakaan. Siapa yang akan mengelola grupku selanjutnya? Aku akan mengambil alih Gu Group dan produk Gu sampai anakku dewasa lalu. Belum menikah? Dari mana Anda berasal? Di perutku ada anak dari Kak Nianzi yang sudah tiada. Yakin kalian pernah dengar tentang saya dan Kak Nianzi menikah. Manusia berencana, Tuhan menentukan. Selain itu, hari saya akan memberikan 10% saham Gu kepada Yewei dan Yede. Ingatlah, selama Semua milik Gu di masa depan adalah milik kalian. Jika anak ini hilang, kamu tidak akan punya apa-apa. Bu, aku akan bye-bye saja. Berhenti. Tuan muda. Nyendi. Kamu tidak mati? Bu, aku baik-baik saja. Lan. Bagaimana kalian bisa bersama, Bibi? Tanyakan saja pada Yewei. Orang tak berguna itu, bahkan tidak bisa mengurus 2 orang. Dialah pelakunya, berusaha keras, menyuruh seseorang menculikku, membujuk niat, Mencoba membunuh. mendapatkan warisan Gumeng. Maksudmu semua ini diatur oleh Yewei untuk menjebak kalian. Betul sekali. Ye Wei menyuruh Li Ming menculik Lan. Ketika aku membawa uang tebusan untuk menyelamatkan orang, Li Ming malah ingin membunuhku. Ye Wei mau menikah dengan Pak Gu? Kenapa ingin membunuh? Pernikahan antara aku dan Ye Wei, perjanjian semata. Dia memanfaatkan pernikahan ini untuk anak di perutnya. Mewarisi harta keluarga Gu. Saya tidak melakukan. Saya tidak melakukan. Saya tidak kenal siapa Li Ming. Saya tidak menyuruh menculik atau melukai kalian. Kamu tidak kenal. Li Ming mengaku menculik kita. Kamu masih tidak mengaku. Anak di perutmu. Juga anak. Kalian bicar gambar negara. Menghasut Li Ming menculik dan menyakiti kalian. Di mana dia? Suruh keluar hadapi saya. Kamu pikir kami tidak punya bukti? Pelan sedikit. Dia orangnya. Inilah wanita ini yang membuatku. Kenapa kamu semua menatap? Rekam dia dong kalian. Ye Wei. Sekarang apa akan kamu? Aku tidak ada. Bukan aku. Iwei. Kamu diduga bersalah atas penghasutan pembunuhan disengaja, dan tuduhan lainnya. Ikut kami. Yi Wei dan 2 bersaudara, takdir mereka Kenapa? Seharusnya pernikahan ini adalah milikku. Tuan Muda, Nianzi. Gu Nianzi. Kenapa kamu begitu bodoh? Lan, aku berharap. Kamu jangan tinggalkan aku lagi. Aku tak pernah pergi. Selama kepada kalian berdua, berhasil menyelesaikan misi dengan baik, tingkat kesukaan mencapai 100%. Kamu juga. Misi selesai. Mulai kembali ke dunia asal. Mitra Adalah pria tampan. Lihatlah lebih lama. Lama tidak bertemu.